Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Ibu Heni dengan pelajaran tematik bahasa Indonesia. Masih menggunakan pena 4C dengan temanya tema 6, subtema 3, menuju masyarakat sejahtera dan masyarakat sejahtera negara kuat. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, tak kurang serta pajua pun, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan pembelajaran 1 KD 3.8 dan 4.8 dengan materi menemukan letak gagasan utama, menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Tentunya semuanya sudah masih ingat tentang gagasan utama ini. Nah, gagasan utama itu terletak di mana? Ya, di awal, tengah, ataupun akhir paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dan kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Setelah menemukan gagasan utama dan kalimat utama dalam sebuah teks, kita dapat menyajikannya dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan mencari gagasan utama dan kalimat utama pada paragraf di bawah ini. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, gagasan utama dari teks tersebut yaitu pengertian tanggung jawab. Kemudian letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf di dalam kalimat utama, yaitu tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Pembelajaran 2 menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Ayo ingat kembali, setiap paragraf itu pasti memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Gagasan utama dapat terletak di awal, bisa di tengah, ataupun di akhir paragraf. Perhatikan langkah-langkah menemukan gagasan utama dari teks yang dibacakan berikut. Yang pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Kemudian catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Kemudian tentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Menentukan informasi penting dari teks yang didengar. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Selain itu, setiap paragraf juga memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut ditunjukkan oleh kalimat utama dan berisi informasi umum dari sebuah paragraf. Perhatikan langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang kita dengar sebagai berikut. Kemudian simak keseluruhan teks yang akan dibacakan guru dengan sungguh-sungguh. Kemudian catat informasi penting dalam bentuk poin dan kata-kata kunci dari teks tersebut. Kemudian kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Kemudian rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Simaklah teks berikut dengan cermat. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Kebersihan sekolah akan berpengaruh pada kenyamanan lingkungan. Setiap warga sekolah menginginkan agar lingkungannya nyaman. Judul teks tersebut adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian kata kunci pada judul, menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Informasi penting yaitu lingkungan sekolah harus selalu jaga kebersihannya. Menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kita dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang kita baca. Kita dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama itu menggambarkan informasi penting yang terletak pada paragraf.
Kemudian materi selanjutnya membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Berikut ini cara membandingkan informasi setelah membaca teks. Pertama, perkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Kedua, bacalah teks secara keseluruhan. Ketiga, catatlah kembali informasi yang kamu peroleh. Keempat, tulis kembali persamaan dan perbedaan dua cara tersebut dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini adalah contoh diagram. Ada perbandingan antara informasi sebelum membaca teks, kemudian ada informasi sesudah membaca teks. Setelah dibaca, ternyata perbandingannya informasi sesudah dan sebelum itu terdapat kesesuaian. Selanjutnya adalah menyimpulkan isi teks. Ayo ingat kembali, setiap teks pasti memiliki gagasan utama. Gagasan utama bisa terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kita dapat memperkirakan isi teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Setelah itu, kita dapat menuliskan perbandingan dari teks yang telah dibaca. Setelah menuliskan perbandingannya, kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca keseluruhan teks. Setelah itu, kita dapat mencatat kata kunci dari informasi penting dalam teks. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan buku Bupena 6D, yaitu tema 7 dengan temanya kepemimpinan, subtema 1 kepemimpinan sekitarku, kepemimpinan di sekitarku. Pada pembelajaran 1 bahasa Indonesia yaitu kadanya 3.3 dan 4.3 dengan materi pengertian pidato. Yang dimaksud dengan pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiens. Orator adalah orang yang berpidato. Audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu, misalnya teks pidato tentang peringatan hari gerakan 1 juta pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kegiatan yang akan dilakukan, dan manfaatnya. Menentukan konsep atau rancangan pidato seperti ini. Di konsep pidato ada tema, ada pembicara, ada pendengar, tempat, dan urutan isi pidato. Kemudian isi teks pidato. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Ya, perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah salam pembuka, bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, kalimat pembuka, bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Kemudian yang ketiga adalah isi, bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. 4. Kalimat penutup, bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam perkata dan juga menyinggung pendengar. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup, bagian dari akhir dari teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya selamat pagi dan terima kasih. Mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato, yaitu topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Kemudian yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga,
Buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Yang kelima, latihan membacakan pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Misalnya ini adalah yang pertama adalah salam pembuka, yaitu selamat pagi. Kemudian kalimat pembuka atau pokok-pokok pembuka itu yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Kemudian baru masuk ke bagian isi. Kemudian kalimat penutup atau pokok penutup, yaitu hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli kita terhadap populasi pohon bakau. Sampai ucapan terima kasih. Ini adalah kalimat penutup atau pokok penutup. Kemudian salam penutup adalah selamat pagi atau assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan semoga kalian bisa membuka video, mengikuti video materi Ibu pada hari ini dengan baik dan bisa memahaminya. Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan Ibu sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.